Kalau ngomongin skena chopper ya, belakangan ini lagi sering muncul satu motor chopper muncul di Instagram gue ya. Dan motor chopper ini sebenarnya kelihatannya simple, tapi secara proporsional motor ini oke banget cuy. Nah, kebetulan banget hari ini ownernya beserta motornya udah datang ke bengkel Katros dan pengen gue bedah. Motornya motor apa, seperti apa motornya, langsung aja videonya kita mulai. Ya, jadi motor chopper yang gue maksud adalah motor milik konten kreator @krispanji di Instagram cuy. Menurut gue ini motor chopper dari basic mesin SR400 yang proporsionalnya oke banget gitu cuy ya. Nah, kebetulan banget hari ini ownernya atau konten kreator udah gue undang nih ke bengkel Katros Garage beserta ini dia cuy. Ini motornya menurut gua walaupun ubahannya simple ya, looks-nya kelihatan clean, tapi kece-nya pol banget cuy. Langsung aja kita lihat lebih detail lagi. Nanti gue bakal ngobrol langsung, nanya-nanya soal spek lebih detail motor ini sama ownernya. Tapi sebelum itu gue mau ngasih lihat dulu tampilan luarnya yang bisa gue tahu gitu ya di sini. Dimulai dari bagian kakinya dulu nih cuy. Pertama, untuk kombinasi bagian roda depan, motor ini menggunakan velg ukuran 21 inci. Dimana bannya itu pakai ban Swallow Sprinter 201. Ini ukurannya 300 ring 21. Untuk tromolnya sendiri ini pakai tromol SR400, dimana tampilan tromol depannya itu udah diameternya udah cukup besar ya. Suspensi depan pakai model teleskopik, tapi gue nggak tahu nih pakai punya apa, nanti kita tanya sama ownernya. Lalu untuk segitiganya ini karena emang tampilannya agak-agak slim chopper gitu ya, dibikin lebih mepet gitu cuy sama bagian roda depannya, jadi kelihatan lebih tipis gitu cuy ya. Nah, untuk sebagian segitiga atas bawahnya ini karena emang dibikin lebih slim ya. Nah, yang gue lihat segitiga atas ini udah segitiga bikinan cuy. Dan termasuk racernya juga yang model dogbone seperti ini ya. Ini dogbone-nya juga finishingnya chrome ya, atau di polish gitu. Menurut gue tambah bikin motor ini kelihatan kece banget. Dipadu dengan stangnya juga yang slim banget. Tapi stangnya nanti kita lihat lebih detail. Terus untuk bagian frame-nya sendiri udah pasti custom ya. Dan yang gue suka dari tampilan frame-nya adalah jarak bawah mesin ke tanahnya itu ceper banget, rendah banget. Bikin looks motor ini jadi rebel banget gitu cuy. Untuk mesin SR400, tapi gue nggak tahu spek detail seperti apa. Nanti gue tanya lagi sama ownernya. Dan untuk bagian tangkinya sendiri, walaupun dimensinya kecil, tapi menurut gue justru itu yang bikin unik motor ini secara keseluruhan. Oh ya, untuk bagian roda belakangnya ini pakai ring 16, dimana gue suka banget nih di bagian depan karena pakai ring 21 jadi kelihatan slim, tapi di bagian belakang kelihatan bahenol karena pakai ban yang ukurannya 500 ring 16. Velgnya ini pakai velg TK kalau nggak salah ya. Ini ukurannya 250 ring 16. Nah, kalau untuk tromolnya bagian belakang ini sih kayaknya pakai tromol Scorpio. Cuman untuk perangkat pengereman yang belakang udah dibekali dengan pengereman tipe disc brake. Kalau di video tuh motor ini kelihatan kayak kece banget ya dipakai riding di seputaran SCBD gitu. Mungkin karena sitting posturnya menurut gua cukup cukup bad boy banget gitu ya. Ini kalau kalian lihat bagian footstep sendiri udah pakai custom, jadi posisi kaki agak tinggi sebenarnya ya. Tapi justru itu yang bikin motor ini kelihatan lebih kece lagi. Untuk stangnya sendiri udah pakai racer yang model dogbone kayak gini, dan stangnya unik banget. Dia nggak pakai yang ukuran kebanyakan stang motor ya. Dia emang stangnya itu kecil banget, rapet, tapi emang style seperti itu. Di sebelah kiri ada handle koplingnya, sebelah kanan brakeless cuy, belum ada rem depannya. Lalu untuk bagian joknya sendiri, karena ini single seater dan sebenarnya motor ini juga rigid ya, alias nggak ada suspensi belakangnya. Tapi untuk motor rigid, menurut gua bagian joknya ini terbilang cukup nyaman gitu cuy. Dimana untuk bagian busanya ini termasuk tebal. Tapi biasanya di motor chopper kalau jok single seat itu dibuat tebal, biasanya merubah tampilan atau bikin tampilan motor chopper itu jadi kurang estetik kalau menurut gua. Tapi
di motor ini tetap kelihatan kece walaupun joknya menurut gua agak tebal. Mungkin ini salah satu faktor dimensi atau bentuk frame yang pas gitu cuy. Akhirnya kalau dimensi frame-nya itu udah pas, mau dipasangin jok model apa aja jadi kelihatannya ya tetap keren. Ini pakai jok custom ya, udah pasti bikin untuk bahan dasarnya. Cuman untuk bagian kulit luarnya ini pakai kulit sintetis, dan stitchingnya sendiri ini sebenarnya simple, pakai jahitan warna putih, tapi dibikin biasanya kalau jok custom itu kan nyamping ya jahitannya. Ini dibikin dari depan ke belakang. Persis kayak jok-jok ala-ala model custom motor Jepang lah gitu cuy. Nah di depan jok kalau kalian lihat ini sebenarnya ada sesuatu perangkat ya. Tapi ini bukan cuma sekedar hiasan doang. Pertama di bagian tengah yang bulat besar ini adalah voltmeter. Jadi di sini menunjukkan fungsi dari aki itu masih normal atau enggak. Lalu di sebelah kirinya ini ada kunci kontak. Jadi kunci kontaknya memang dibikin di tengah-tengah sini cuy. Emang posisinya agak aneh ya kalau dilihat. Kalau misalnya lagi mau ngontak gitu di tengah sini, klik. Biasanya kan di depan atau di stang sini ya. Tapi ya bebas-bebas aja, namanya motor custom kan. Bagian lainnya yang gue suka di motor ini adalah knalpotnya cuy. Sebenarnya model knalpotnya simple ya, cuman model free flow pakai pipa. Cuman karena ini mesinnya SR400 yang dimana kapasitas mesinnya itu mencapai 400 cc satu silinder, jadi untuk ukuran pipanya itu memang di setup lebih besar dibandingin pipa motor pada umumnya cuy. Bentuknya juga simple, mulai keluar dari bagian blok silinder, dia langsung ke sebelah kanan dan lurus langsung ke bawah gitu, dibikin satu tekukan langsung ke belakang. Dan nggak sampai belakang full gitu ya, tapi dibikin cuman setengah motor atau short pipe gitu cuy. Ini bikin motor dari sisi kanan itu kelihatan makin padat lagi gitu cuy. Nah di bawah jok kalau kalian lihat ini ada kotak kecil ya. Sebenarnya isinya bukan aki. Biasanya kalau di motor mesin Jepang kayak misalnya Honda GL atau Tiger atau Scorpio biasanya dibikinin kotak dan ini isinya aki dan perangkat kelistrikan. Cuman di motor ini kalau kalian lihat akinya ada di bawah kan ya, dan terekspos kayak gitu. Nah ini adalah kotak oil tank. Karena SR400 itu dia punya oil tank sendiri gitu cuy. Dan ini posisinya dibikin di bawah jok. Ini bentuknya simple. Dan kalau kalian lihat ini ada jalur olinya juga yang menuju crankcase mesinnya si SR400. Gitu cuy. Untuk urusan lampu-lampu, motor ini emang sengaja diset minimalis mungkin cuy ya. Hitungannya cuma ada lampu depan doang cuy. Dan untuk lampu depan ini ukurannya emang diset agak kecil. Karena sesuai dengan proporsionalnya si motor chopper yang memang mungkin di bagian lampu-lampu itu dibikin minimalis atau dibikin kecil-kecil gitu cuy. Ini ukurannya kalau nggak salah sekitar 3,5 inci atau bahkan lebih kecil lagi gitu cuy. Oke, itu dia yang kurang lebih bisa gue bahas di motor ini ya. Tentu aja untuk lebih detailnya gue harus nanya langsung ke ownernya karena gue nggak tahu nih story cerita di balik pembuatan motor ini. Apakah ownernya bikin di bengkel custom atau bikin sendiri, dan berapa biaya yang dihabisin sama ownernya sampai bisa jadi chopper sekece ini, dan berapa lama tentu proses pembuatannya. Langsung aja kita tanya-tanya dengan ownernya. Let's go. Oke cuy, di samping gua sudah ada Chris Panji. Nama asli lu siapa sih? Krisdiana Panji. Berarti Chris Panji itu benar? Benar, asli. Gua manggilnya Chris atau Panji atau? Bebas mas, Chris aja. Bebas mas, tapi Chris aja. Request Chris, ya. Chris. Chris. Pati. Chris Pati. Bro, apa kabar bro? Terima kasih. Akhirnya gue selama ini cuma bisa ngeliat melalui Instagram atau Reels-nya doang. Hari ini datang. Gue mau nanya nih bro, soal motor ya. Ngeliat dari mana sih sebenarnya sampai lu bisa bikin motor sepadat ini, secakap ini gitu? Referensi dari mana? Awalnya itu dari GL gue dulu mas. Oh lu punya mirip GL kayak gini ya, sebelumnya basicnya GL. Kayak gini? Iya betul. Persis kayak gini konsepnya. Iya. Oh. Nah itu lu dapat dari mana GL-nya? Nah itu dia, ini fotonya. Kok gue yang atur, ini fotonya. Terus. Ya dulu tuh ini cerita agak sedikit drama gitu sebenarnya. Cuman singkatnya aja. Motor minim budget. Gue tuh cita-citanya pengen kayak chopper-chopper pada umumnya lah. Ada CC bar. Oh iya. Tradisional chopper. Tradisional chopper mas, iya. Gue suka banget karena tradisional chopper itu kan pendek ya, ceper gitu. Karena kebetulan gue basicnya juga suka motor-motor custom yang ceper-ceper lah gitu. Apa nih kira-kira chopper pas nih gitu kan. Kebetulan gue juga dulu suka buka-buka Pinterest ya. Lihat-lihat referensi. Mana nih kira-kira referensi chopper yang minim budget. Oh. Dari GL itu jadilah ini. Ya, referensinya ya. Upgrade ya istilahnya upgrade ya. ke SR400. SR400. Oke. Tangki, berarti lu bikin apa Tangki hasil ini bengkel custom nih. Online? Enggak, custom. Custom.
Bikin? Iya, dua-dua gue punya satu lagi sposter tangkinya. Oh ya. Itu juga Oh, ya, order lah online. Itu order juga online. Iya. Nah, ini berapa liter? Tahu nggak? Ini 5. gue pakai, gue nggak ngikutin berapa liter ya. Pertama tuh berapa sih seliternya? Pokoknya gue ngisi 40.000 udah tumpah-tumpah. Gue kemarin ngitungin pas di Sukabumi sih. Ya, ke Sukabumi. Ke Sukabumi tuh gue ngisi cuma 2 kali mas, sekali pergi. Berapa kilo tuh ya? Irit banget dong. Iya makanya. Bisa- Tangki segini tuh. Ini 5 literan lah. Iya. 5 literan. Lu mau ngapain lagi sih motor lu? Ini kan udah cakep nih. Belum lah. Hah? Mau ngapain lagi? Belum diapain. Sebenarnya kalau untuk konsep udah segini aja udah. Emang Seperti dari ini. dulu GL gue juga kayak gini, SR udah cukup segini juga. Cuman mungkin poles-poles lagi finishing itu mas. Catnya. Oh, detail. Jual aja. Jual. Berapa kalau dijual? Waduh. Berapa ya? Kalau ada yang nawar, udah ada yang nawar belum? Kemarin sempet ada ya mas. Iya. Gue udah sempet naikin ke marketplace. Serius lo? Iya. 70 ada yang mau? Udah ada yang Ada yang mau kemarin. Terus habis itu lu naikin lagi? Nggak, gue turunin iklannya langsung mas. Oh, lu turunin iklannya? Ya, oh, ternyata ada yang mau ya gitu. Oh ternyata ada yang mau. Kira nggak ada yang mau. Cek ombak lah istilahnya. Cek ombak. Lu, gue sering liat konten lu tuh di SCBD. Oh iya. Iya kan? Paling sering tuh. SCBD Pride ya? Iya. Kenapa sih? Emang di daerah lain nggak ada? Ada sih. Ini kenapa di SCBD? Vibe-nya lebih ke Singapore. juga. Iya, iya. Gue tinggal di Keramat Jati mas. Vibe-nya Thailand kalau daerah gue ya Keramat Jati. Oh iya lagi. Di Thailand. Thailand ya. Kan lagunya Kapline aja. Iya lagi. Iya. Kacau nih, kacau. Iya kayak SCBD kan oke nih gitu. Nah, lu ngantor daerah situ juga? Enggak. Gue di Sudirman. Ya deket dong. Ah lumayan mas. Lewatin banyak pos. Pos itu. Jadi harusnya gini doang. Iya. Harusnya gini ya. Iya. Gitu. Karena banyak Banyak pos, jadi. pos ronda ya. Iya, pos ronda. Gitu. Jadi Diskamling, gini. ya. Gitu udah mau deket gini dulu. Iya betul. Udah mau deket gini. Ya mendingan dari rumah gua kan lewat TB Sematu kan dengan Keramat Jati TB Sematu. Ibaratnya dari Thailand ke Jepang kan lebih dekat ya. Lebih dekat ya. Nggak perlu ke China dulu Iya, kan. iya. Nggak, gue kenapa SCBD terus? Sebenarnya gue ngonten di situ cuma sekali 2 kali. Anggaplah sekali 2 kali ya. Nggak mungkin. Kan ngambil gambar banyak tuh. Baju lu beda-beda, bro. Ah, orang saya bawa di tas. Bener. Ini gue buka-bukaan di sini ya, teman-teman ya. Memang tujuannya itu, kesannya biar sering ke sana. Tapi enggak, sekali riding, gue tuh kan memang niatnya memang konten. Pergi, saya ingin berkonten. Lu berarti kalau riding konten doang mas? Enggak juga, mas Sabtu itu gue jadwalin konten. Minggu riding San Mori, itu Iya, bebas iya. kamera lah, itu nggak usah pakai. Nah, Nikmatin. gue lihat ya, gini nih cuy. Follower lu di Instagram itu naiknya udah kayak tembok. Konten-konten lu itu selalu gue lihat ya, itu riding dengan POV dari samping gitu ya. Ya, atau angle dari samping Iya. gitu kan. Itu terkonsep sama lu dari awal emang lu pengen kayak gitu terus vibe-nya di SCBD atau emang nggak sengaja nemu atau gimana sih? Memang di konsep mas, Kayak gitu ya? memang di konsep. Jadi konten-konten lu yang berkesan effortless itu sebenarnya lu effort berarti. Effort mas. Maksudnya Karena dibalik bukan itu, effort ngambilnya tapi yes. dipikirin gitu ya. kita lebih effort di praproduksi. Asik. Oh, gitu? Praproduksi di sebelum produksi kita pikirin konsepnya seperti apa, tapi eksekusinya seminimal mungkin, maksudnya effortless lah. Semudah mungkin. Semudah mungkin. Tapi di belakang itu dipikirin banget tuh. Betul, karena kan kita ngejar bukan bagaimana hasil gambarnya biar bagus, enggak. Tapi gimana caranya biar konten ini rame. Oh gitu. Dari hari, Aha. jam, Itu dipikirin semua. yes. Terlihat effortless tapi ternyata wah kacau. Jadi nggak ada yang mau diapa-apain nih? Enggak sih. Habis ini? Enggak sih kayaknya udah. Nggak ada? Di finishing doang. Emang kita Project Thank You masih ada slot ya? Oh! Gue sih sebenarnya udah ngeliat motor ini udah bagus banget nih, cuman tinggal dirapihin aja. Iya, betul, Mas. Ya kan? Apa mau dikarat-karatin? Oh itu lebih gampang sih. Tinggal gue kerok, terus gue jemur. Rencana sih dibikin glowing, full chrome. maunya gila. Nggak tahu diri. Gimana, kalian setuju nggak? Kalau setuju, langsung aja tulis di kolom komen ya. Gitu ya, guys. Ini bagusnya motor ini kita apain nih di Project Thank You? Apa dirapihin aja, dimaksimalin potensi yang sudah ada ya kan? Oke cuy, kita rasain seperti apa menunggangi Miyabi ini. Oh my God. Menunggangi Miyabi. Ya, let's go, kita test ride.
Oke. Bro, Ya. lo bisa test ride. Cocok nggak? Kok enak sih ya? Ya. Anjing. Ya. Ini bener-bener jadi kayak berasa bad boy gitu. Iya. Tapi motornya bad girl. Nah itu dia makanya kan, serasi, bener kan? Betul. Bad girl sama bad boy jadinya. Benar-benar ini benar-benar, gua nggak ngada-ngada ya, emang posisi duduknya itu emang se-bad boy itu gitu ngerasanya. Cuman ada kendala tadi, Apa tuh, Mas? poldur aja. Iya, memang. Iya. Memang musuh poldur. Iya, Bukan poldur. poldur aja. Apa aja? Maksud gue, Bro, kalau Yes. ada orang mau kepoin soal lu lagi riding di Singapore, Instagram lo bro. Instagram gue @krisdianapanji. Chris Diana. Chris Diana Panji. YouTube ada juga? YouTube ada. YouTube gue Chris Panji. Chris Panji. Yes. Ya udah, nanti jangan lupa di follow, terus di subscribe juga. Ini jadinya gimana ini motor? Masih. Aduh. Project thank you. Oh, Project Thank You, gas. Gimana yang setuju? Tulis di kolom komen ya, bener ya. Gue minta masukannya. Thank you ya. Udah mampir-mampir ke. Terima kasih, gue yang makasih Mas. Terima Katros kasih sudah Garage. diundang ke sini. Oke, gue rasa udah cukup ya untuk episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton dari awal sampai akhir. Semoga episode kali ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang lagi bangun chopper atau lagi keracunan pengen bikin chopper. Seperti biasa, videonya langsung aja gua tutup. Gua Ateng dan Chris. langsung kita berdua cabut. Peace.